Tuhan, saudara. Jangan menjauh dari Tuhan. Jalin terus persekutuan dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya, yang pertama, letakkan hidup saudara di dalam kekuatan Tuhan. Dan yang kedua, salam persaudaraan. Puji Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang sudah menolong dan memberkati saudara dan saya. Dan saat ini Tuhan kembali akan memberkati kita melalui firman-Nya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan dengar lagi firman-Mu Tuhan. Mampukan kami, ajar kami, bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan semua yang mendengar acara ini, Tuhan memberkati dan mengurapinya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang kelima. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan kebahagiaan dalam hidupnya, dalam keluarga, rumah tangga, dan sebagainya, saudara. Jadi kebahagiaan itu salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tetapi tentu saja saudara, hal kebahagiaan ini tidak bisa kita dapatkan begitu saja. Harus ada perjuangan, harus ada sesuatu yang kita bangun terlebih dahulu, sehingga muncullah yang namanya kebahagiaan itu, saudara. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita berbicara tentang kebahagiaan. Dan tentu yang Tuhan berikan adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan kebahagiaan yang hanya semu. Karena banyak orang beranggap ketika dia kaya, dia mampu, dia banyak uang, maka dia mengatakan itulah sebuah kebahagiaan. Tetapi fakta membuktikan bahwa tidak sedikit orang yang kaya, yang mampu, yang segala sesuatunya tidak kekurangan, tetapi toh dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena memang kebahagiaan tidak ditentukan oleh materi, oleh harta, oleh kedudukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi kebahagiaan itu adalah ketika Bapak Ibu, ketika saya, ketika kita semua mempunyai kekuatan di dalam Tuhan, maka itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena tidak semua manusia mendasarkan kehidupannya kepada Tuhan. Tidak semua orang meletakkan kekuatan hidupnya kepada Tuhan. Begitu banyak orang mendasarkan kekuatannya
kepada kemampuan keuangan, materi, kedudukan, jabatan, dan yang lainnya, saudara. Tetapi firman Tuhan memberitahu kepada saudara dan saya bahwa orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, maka dialah orang yang berbahagia. Jadi kebahagiaan yang dimaksud di sini bukan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang ditentukan oleh segala sesuatu yang bersifat jasmani, tetapi kebahagiaan yang menyangkut hati. Ketika seseorang bahagia, maka hatinya penuh dengan sukacita, kedamaian, hatinya bersih, tidak ada akar pahit, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati. Maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh semua orang, saudara. Dan kalau saudara ingin mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya, maka letakkanlah hidup saudara, taruhlah hidup saudara di dalam kekuatan Tuhan Yesus Kristus, bukan kekuatan manusia. Manusia tidak bisa memberi kebahagiaan, saudara. Manusia tidak bisa memberikan kemenangan, kekuatan kepada saudara dan saya. Karena manusia lemah, manusia penuh dengan ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Tapi saat ini kita patut bangga dan bersyukur. Punya Allah yang kuat, yang mampu memberikan kebahagiaan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang keempat mengatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang pertama, kebahagiaan kita akan dapat kalau kita meletakkan hidup kita di dalam kekuatan Tuhan. Yang kedua, kebahagiaan itu akan kita capai, kita dapatkan kalau kita diam di rumah Tuhan. Artinya ada persekutuan yang indah antara kita dengan Allah di rumah Tuhan. Rumah Tuhan bisa berarti gereja di mana kita beribadah, tapi rumah Tuhan juga bisa bicara tentang hidup kita sendiri, saudara. Berdiam di rumah Tuhan. Ada persekutuan yang indah antara kita dengan Tuhan. Maka disitulah letak kita mengalami kebahagiaan. Diamlah bersama dengan Tuhan, saudara. Jangan menjauh dari Tuhan. Jalin terus persekutuan dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya, yang pertama, letakkan hidup saudara di dalam kekuatan Tuhan. Dan yang kedua, jalin persekutuan yang indah dengan Tuhan. Maka kebahagiaan yang sesungguhnya saudara akan dapatkan itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, jaga kesehatan, tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami semua untuk kami meletakkan hidup ini di dalam kekuatan Tuhan dan selalu menjalin persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Engkau memberkati, para pemimpin negara kami, Tuhan memberkati. Semua yang terlibat dalam pelayanan siaran ini Engkau memberkati, seluruh jemaat Tuhan berkati, hamba-hamba Tuhan juga Engkau memberkati. Terima kasih, kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.